Halo, assalamualaikum. Eh, Kita lanjutkan ya kuliah kita. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang fungsi inverse. Tapi sebelumnya, coba Anda amati beberapa pengaitan dari himpunan A ke B seperti yang diilustrasikan pada papan tulis ini. Nah, dari pengaitan-pengaitan ini, yang manakah yang merupakan fungsi? Kalau pengaitan yang pertama, apakah ini merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Apakah ini merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Iya ya. Kalau yang ini, apakah ini merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Bukan. Apakah ini merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Bukan. Apakah ini fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Ya, ini adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, kita ingat kembali itu ya, apa yang dimaksud dengan fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan pengaitan yang memadankan atau mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi pengaitan yang kedua ini bukan fungsi dari himpunan A ke B karena ada anggota A yang dipasangkan dengan atau dikaitkan dengan lebih dari satu anggota B. Yang pengaitan yang ketiga ini juga bukan merupakan fungsi dari A ke B karena ada anggota A yang tidak dipasangkan dengan anggota B yang manapun. Jadi yang jadi perhatian kita sekarang adalah fungsi ya, yang fungsi. Hapus. Kita lihat sekarang yang fungsi. Nah, dari fungsi yang kita punya ini, jadi ada dua fungsi dari himpunan A ke B. Sekarang kita ingin buat fungsi ya, ingin buat fungsi dari himpunan B ke A. Ingin buat fungsi dari himpunan B ke A yang aturan pengaitannya, jadi kalau X dikaitkan dengan Y, ini di A, ini di B, kita ingin nanti fungsinya dari B ke A itu mengaitkan Y dengan X kembali. Nah, dengan aturan seperti itu, mana yang kita bisa buat fungsi dengan aturan seperti itu? Ya, tentunya yang ini ya, karena kalau yang pertama nanti balikannya, jadinya balikannya itu mengaitkan satu dengan B juga mengaitkan satu dengan A, jadi dia bukan fungsi ya. Jadi ini yang bisa kita buat fungsi dengan aturan yang seperti ini tadi. Jadi fungsi yang demikian, kalau ini kita namakan fungsi F, maka fungsi sebaliknya yang aturannya kalau X dikaitkan dengan Y, sekarang Y dikaitkan dengan X, itu dinamakan fungsi inverse dari F. Biasanya ditulis F Y1. Jadi ini dibaca fungsi inverse dari fungsi F. Nah, kalau begitu coba Anda pikirkan kira-kira apa yang menjadi syarat suatu fungsi supaya bisa punya fungsi inverse. Sekali, apa yang menjadi syarat suatu fungsi supaya bisa punya fungsi inverse? Ya, kalau kita lihat perilaku ini, dugaan kita kan mestinya kalau kita punya X1 tidak sama dengan X2
di A, nanti fx1-nya tidak boleh sama dengan fx2 supaya kita bisa buat aturan seperti tadi, aturan pengertian seperti ini tadi. X ke Y, nanti Y-nya dikaitkan ke X kembali. Jadi X1 tidak sama dengan X2, maka fx1-nya tidak sama dengan fx2. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya bahwa fungsi yang seperti ini namanya fungsi 1 ke 1 atau dinamakan fungsi 1, 1. Selain itu, setiap anggota B harus dapat ada anggota A, ya, harus ada anggota A sehingga peta dari anggota A itu atau teman dari anggota A itu sama dengan anggota B yang kita ambil tadi. Jadi kita tuliskan untuk setiap Y anggota B terdapat A anggota A sehingga Y-nya sama dengan FA. Jadi ini dikatakan fungsinya pada. Jadi untuk bisa punya fungsi inverse, fungsinya harus fungsi 1 ke 1 dan pada, atau mungkin Anda pernah dengar istilah fungsi injektif dan fungsi subjektif. Jadi dia fungsi, kalau metodenya berarti dia fungsi bijektif. Oke. Dan sekarang kita teruskan kembali. Jadi tadi kalau suatu fungsi kita inginkan fungsi inverse-nya, dia harus memenuhi syarat fungsinya harus 1 ke 1 dan ada. Tapi kalau misalnya di ilustrasi kita ada pengertian seperti ini fungsi ya, fungsi kita inginkan fungsi inverse-nya bisa tidak? Ya kalau fungsi inverse-nya dari B ke A tentu saja tidak bisa gitu ya, karena nanti akan ada anggota B yang tidak dikaitkan dengan anggota A yang manapun. Tapi kita masih mungkin mendapatkan fungsi inverse kalau daerah asal inverse-nya kita batasi. Jadi fungsi inverse-nya kita lihat daerah asalnya itu adalah daerah hasil dari fungsi awalnya. Jadi kalau ini ya daerah hasil dari fungsi f ini. Sehingga syarat padanya mungkin bisa kita buat lebih lemah. Syaratnya kita buat lebih lemah dengan menggunakan syarat padanya. Tapi definisi fungsi inverse-nya nanti itu daerah asalnya kita buat adalah daerah hasil dari fungsi awalnya. Nah, sekarang kita coba buat definisi fungsi inverse secara lebih formal. Ya, jadi sekarang kita bisa dapatkan definisi fungsi inverse seperti ini, seperti yang dituliskan di papan tulis. Misal f fungsi 1 ke 1. Jadi kalau mau bicara fungsi inverse, f-nya harus fungsi 1 ke 1 dulu. Kemudian fungsi inverse dari fungsi f dinotasikan seperti ini, f inverse sebenarnya didefinisikan dengan aturan y sama dengan f inverse x jika dan hanya jika x sama dengan fy, dan daerah asal f inverse itu adalah daerah hasil f. Nah, kalau kita perhatikan fungsi kita yang pertama tadi ya, jadi kita mau buat fungsi inverse ya, dari daerah hasil f, daerah hasilnya ini kita mau buat fungsi inverse dari daerah hasil f. Tentu tidak bisa ya kalau aturannya seperti itu. Tapi mungkin masih bisa kita dapatkan fungsi inverse-nya kalau daerah asal f-nya kita batasi ya. Daerah asal f-nya kita batasi. Misalnya kita batasi di sini ya, daerah asal
inverse-nya, maka kita bisa dapatkan fungsi inverse ya. Atau bisa juga misalnya daerah asalnya dibatasi ini misalnya ya bisa juga ya. Jadi daerah asalnya kita batasi sehingga kita dapatkan nanti fungsinya adalah fungsi 1 ke 1. Oke. Di kalkulus, daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi itu adalah subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan real ya. Sehingga kita bisa gambarkan fungsinya pada sistem koordinat kartesius. Misalnya ini ada beberapa grafik fungsi ya, yang Anda bisa lihat di papan tulis. Nah, dari grafik fungsi yang diberikan ini, mana yang menurut Anda merupakan fungsi 1 ke 1? Yang pertama misalnya, ini fungsi 1 ke 1 bukan ya, karena kita bisa dapatkan nanti 2 titik yang punya nilai yang sama ya. Nilai yang sama. Kalau yang kedua ini 1 ke 1, ini 1 ke 1 ya, dan ini F-nya adalah 1 ke 1. Ini 1 ke 1 bukan, ini F bukan 1 ke 1. Ini 1 ke 1 ya, jadi F adalah fungsi 1 ke 1. Nah ini fungsi Y sama dengan Fx ya. Jadi ini bukan fungsi 1 ke 1, ini fungsi 1 ke 1, ini bukan fungsi 1 ke 1, ini 1 ke 1. Kalau kita mengenali suatu fungsi adalah fungsi 1 ke 1 atau bukan dengan menggunakan definisi, seringkali kita akan kesulitan ya untuk melakukannya. Tapi kalau melihat grafiknya mestinya akan lebih mudah untuk kita mengenali mana yang fungsi 1 ke 1, mana yang bukan 1 ke 1. Jadi kalau kita cermati sepertinya ada kaitan ya. Sepertinya ada kaitan antara fungsi 1 ke 1 atau bukan 1 ke 1 itu dengan perilaku grafiknya ya, dengan kemonotonannya lebih tepatnya. Jadi kalau pada daerah asalnya itu fungsinya naik kemudian turun, atau naik kemudian turun, atau turun kemudian naik lagi, itu pasti dia bukan fungsi 1 ke 1, karena nanti pasti akan ada titik yang nilainya sama. Tapi kalau di daerah asalnya dia monoton naik atau di daerah asalnya dia monoton turun, maka fungsinya pasti 1 ke 1. Jadi kita bisa duga bahwa kalau F-nya monoton pada I, maka fungsinya akan 1 ke 1 pada I. Kalau F monoton pada I, maka F 1 ke 1 pada I. Nah, dugaan kita itu memang ternyata merupakan satu teorema nantinya. Tapi kita tidak akan buktikan ya, tidak akan buktikan. Nah kalau dia 1 ke 1, tadi dia pasti punya inverse. Sehingga kita bisa mengenali apakah suatu fungsi itu punya inverse atau tidak dengan melihat kemonotonannya ya, dan kemonotonannya.
Jadi kalau F monoton pada I, maka F1 pada I, gitu ya. Nah, pada akhirnya dia pasti akan punya inverse. Oke. Ya, jadi kita sekarang punya satu teorema, ya, teorema, meskipun tidak dibuktikan ya. Jadi dari teorema ini kita bisa menentukan ya, apakah suatu fungsi punya inverse atau tidak dengan melihat kemonotonannya. Jadi ini tadi kalau kita lihat ini tidak punya inverse, ini punya inverse, ini tidak punya inverse, ini punya inverse. Tapi kalau misalnya kita tetap masih ingin mendapatkan inverse dari fungsi f seperti ini, ya dengan tadi kita bisa batasi daerah asalnya lagi ya. Kalau dia nggak satu-satu ya kita coba batasi daerah asalnya di mana dia satu-satu. Kalau untuk ini kita masih bisa dapatkan fungsi inverse-nya kalau kita batasi daerah asalnya di mana dia satu-satu ya. Atau pada akhirnya karena kita punya teorema ini kita batasi daerahnya di mana dia monoton naik atau di mana dia monoton turun. Jadi kalau untuk fungsi yang ini kita bisa dapatkan fungsi inverse kalau daerah asalnya nanti kita batasi untuk x yang kurang dari 0 saja atau untuk x yang lebih dari 0. Jadi daerah asal f kita batasi lebih dari 0, misalnya nanti kita dapatkan fungsi inverse. Kalau daerah f kita batasi kurang dari 0, nanti kita juga bisa dapatkan fungsi inverse. Kalau yang ini misalnya ya kita batasi di mana fungsinya monoton naik saja atau monoton turun saja. Jadi misalnya kita batasi di sini. Nah, sekarang kita bisa dapatkan fungsi inverse dari f karena pada daerah asal yang kita batasi ini fungsi f-nya monoton turun. Nah, kalau ini berarti kita tidak perlu batasi ya karena di daerah asalnya dia punya inverse. Nah sekarang misalnya kita punya grafik Y sama dengan Fx, kita ambil sembarang titik pada grafik Y sama dengan Fx. Ilustrasi ini kita misalkan titik itu titik A, B. Kalau A, B itu terletak pada grafik Y sama dengan Fx, A, B terletak pada grafik Y sama dengan Fx, maka nanti kita punya B itu sama dengan A. Selanjutnya kalau F kita punya inverse, maka kita punya F inverse B itu sama dengan A. F inverse B sama dengan A. Ini berarti titik B, A itu terletak pada grafik Y sama dengan F inverse X. Jadi setiap kali kita mengambil titik A, B pada grafik Y sama dengan Fx, kita akan dapatkan titik B, A terletak pada grafik Y sama dengan F inverse X. Sementara kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita punya A, B, titik B, A itu adalah bayangan dari titik A, B terhadap garis Y sama dengan X, terhadap pencerminan garis Y sama dengan X ya. Jadi karena tadi A, B kita ambil sembarang di grafik Y sama dengan Fx, maka kita bisa katakan bahwa pada akhirnya nanti grafik Y sama dengan F inverse X bisa kita peroleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan Fx pada garis Y sama dengan X.